Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Afad Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Juni 2021. Dana masuk dan optimisme pemulihan ekonomi. Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, yakni optimisme investor yang bertambah terhadap prospek pemulihan ekonomi dalam negeri Indonesia untuk kuartal 2 2021 ini. Kemudian juga capital inflow yang kembali masuk dan berlanjut di pasar keuangan dalam negeri sekitar 14,7 triliun rupiah menurut data Bank Indonesia minggu ini. Untuk korban virus, di Indonesia berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.844.000 orang yang terinfeksi dan 1.697.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 92,08% dan 51.000 lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu di antara perkembangan pandemi virus corona ini, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Juni 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat signifikan 3,70% ke level 6.065. Ini penguatan di minggu keduanya dan sempat melejit juga ke level 6,5 minggu tertingginya oleh optimisme pemulihan ekonomi domestik, walau di hari terakhirnya terkoreksi oleh profit taking yang wajar. ISG berikutnya minggu depan kemungkinan menguat terbatas ditahan oleh profit taking pendek. Mata uang rupiah pada pekan lalu melemah, terkoreksi tipis saja 0,15% ke level 14.301 rupiah per US dollar. Terkoreksi dari 2 minggu terkuatnya, ini oleh karena isu risiko tapering atau pengurangan pembelian obligasi di luar negeri Amerika. Sementara dolar global juga menguat terbatas. Untuk minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini akan agak berkonsolidasi. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau fluktuatif dan turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi dan berakhir ke level 6,440% pada akhir pekan yang lalu. Ini terjadi di tengah aksi beli investor asing khususnya di pasar SBN. Sementara itu juga yield US Treasury cenderung terpantau turun pada minggu terakhir ini. Pemirsa setia Fibis News, Bank Indonesia menyatakan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut melalui berbagai langkah kebijakan antara lain sebagai berikut. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kemudian juga melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter yang akomodatif. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK perbankan dengan penekanan pada komponen-komponen SBDK dan masih lambatnya penurunan suku bunga kredit baru. Bank Indonesia juga merilis pada Minggu 31 Mei sampai 3 Juni, non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto 14,7 triliun rupiah, terdiri dari beli neto di pasar SBN 12,3 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 2,4 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikianlah pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Juni 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.